Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safitri Eva Hidayani, saya salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi perihal perencanaan pajak dan bagaimana penerapan pajak yang benar dalam rangka memenuhi tugas besar 2 yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Vero Deswanto, SE, MSI, AK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Ketika ingin melakukan perencanaan pajak, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menjalankan perencanaan pajak. Yang pertama itu yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya, bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal, lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, yaitu tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, yaitu masuk akal secara bisnis. Karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap perencanaan pajak. Yang pertama itu yaitu menganalisis informasi yang ada. Maksudnya yaitu menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua yaitu buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Maksudnya yaitu pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Karena dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu evaluasi atas perencanaan pajak. Artinya, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat itu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Yang keempat yaitu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Artinya, untuk mengetahui hasil suatu perencanaan pajak, baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Yang kelima yaitu memutakhiran rencana pajak. Artinya, meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya, sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak yaitu yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, yaitu untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah pajak yang seharusnya. Penerapan pajak yang benar adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini merupakan tujuan dari manajemen pajak.
Secara umum, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, salah satunya yaitu perencanaan pajak. Jadi, perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Selain itu, perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.